Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Teteh. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Teteh, selamat datang di pelajaran IPS pertemuan pertama. Ibu ucapkan selamat kepada Teteh karena sekarang sudah di kelas 8, sudah naik ke kelas 8. Ibu ucapkan juga selamat datang di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Semoga di kelas 8 ini dan Teteh semakin lebih baik lagi dari yang sebelumnya, dari yang kelas 7. Oke, dan Teteh, kita mulai pembelajaran IPS. Sudah tidak usah perkenalan lagi ya, karena sudah kenal semua sama Ibu. Oke. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk di IPS atau ilmu pengetahuan sosial di kelas 8 ini, dan Teteh akan mendapatkan pembelajaran yaitu 4 disiplin ilmu. Yang pertama ada pelajaran geografi. Ini ada di KD 3.1 bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kemudian ada mata pelajaran sosiologi, ini KD 3.2 bab 2 yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kemudian untuk yang bagian ekonomi ada di KD 3.3, ini tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Dan yang keempat, ini adalah sejarah, ada di KD 3.4 bab 4 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Empat disiplin ilmu ini akan kita bahas selama 1 tahun di pelajaran IPS. Insya Allah nanti untuk yang semester 1 ini yang akan kita bahas adalah geografi dan sosiologi. Untuk yang ekonomi dan sejarahnya akan kita bahas di semester 2. Kita mulai. Untuk di bab 1 itu kita akan membahas tentang interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Nah, dan Teteh mungkin sudah pernah mendengar atau sudah pernah belajar tentang ASEAN. Ya, ASEAN itu apa? ASEAN itu adalah suatu organisasi yang ada di Asia Tenggara. Nah, ini yang ada di Asia Tenggara ini negaranya ada berapa coba dan Teteh? Ada? Ya, ada 11 untuk negara yang di ASEAN ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang interaksi keuangan dan kehidupan di negara-negara ASEAN ini. Kalau yang di semester 1 kelas 7 itu kan kita sudah bahas tentang interaksi antar uang ya. Nah, jadi A dan Teteh sudah paham yang dimaksud interaksi keuangan itu gimana. Interaksi keuangan ini maksudnya adalah interaksi antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Kenapa kok kita dengan negara Thailand berbeda, kemudian dengan negara Singapura berbeda? Itu karena adanya karakteristik atau kondisi alam yang berbeda. Nah, itu menyebabkan interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Kita akan bahas lebih lanjut. Ya, kita langsung saja. Nah, untuk bahasan di materi bab 1 ini, yang akan kita bahas adalah mengenal negara-negara ASEAN, kemudian interaksi antar negara ASEAN itu ada apa saja, dan yang ketiga itu kita akan bahas tentang pengaruhnya perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, ini akan kita bahas selama di bab 1 ini ya. Ya, kita akan mulai dengan mengenal negara-negara ASEAN. Tadi sudah Ibu sebutkan ada berapa negara yang ada di Asia Tenggara. Kita akan bahas
negara mana saja yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Nah, untuk ASEAN ini keanggotaannya itu ada 10, tapi yang Ibu sebutkan tadi ada 11 itu karena negara Asia Tenggara. Kalau yang termasuk ke dalam bagian negara di Asia Tenggara itu ada 11, tetapi yang masuk keanggotaan di ASEAN-nya itu ada 10, hanya ada 10. Nah, ASEAN ini termasuk salah satu organisasi yang ada di Asia Tenggara dan dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Nah, ASEAN ini didirikan atau dibentuk atau dipelopori tadinya oleh 5 negara saja. Yang pertama ada Filipina, kemudian ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini adalah negara pendiri ya, negara yang membentuk ASEAN. Kemudian dilanjutkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara lainnya yang mengikuti atau yang bergabung ke ASEAN. Ada Brunei Darussalam, ini bergabung di keanggotaan ASEAN pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Kemudian ada Vietnam, ini bergabung di ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian ada Laos. Laos ini bergabung di ASEAN tanggal 23 Juli tahun 1997. Yang selanjutnya ada Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997 juga. Ini berbarengan ya, Laos dan Myanmar ini. Kemudian yang terakhir adalah Kamboja, bergabung pada ASEAN ini tanggal 16 Desember tahun 1998. Nah, negara mana yang belum tergabung pada ASEAN tetapi masuk Asia Tenggara? Ayo, negara mana ada teh? Negara Timor Leste. Nah, Timor Leste ini termasuk ke bagian Asia Tenggara, tetapi keanggotaannya belum masuk ke dalam keanggotaan negara ASEAN atau belum masuk ke organisasi ASEAN tersebut. Ya, Ibu tadi sudah menyebutkan untuk pembentukan ASEAN, kemudian negara-negara mana saja yang masuk ke dalam ASEAN, dan pendirinya negara mana saja. Nah, ini adalah orang-orang yang ikut hadir dalam deklarasi pendirian ASEAN, itu dilaksanakan di Bangkok. Siapa saja, kan tadi disebutkan ya, ada negara Indonesia, kemudian Filipina, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Untuk orang-orangnya, nah ini Anda bisa lihat di situ ada Malik dari Indonesia, kemudian ada Narcisco Ramos dari Filipina, kemudian Tun Abdul Rojak dari Malaysia, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Tanat Koman ini dari Thailand. Ini adalah orang-orang yang menjadi pendiri atau yang hadir dalam deklarasi di Bangkok untuk pendirian ASEAN. Kemudian untuk letak geografis dan letak astronomisnya ASEAN ini di mana dan berapa sih? Nah, letak geografisnya ASEAN ini kan sudah dibahas untuk yang di kelas 7 ya. Yang namanya letak geografis itu adalah letak yang berdasarkan di permukaan bumi atau biasanya batas-batas wilayah. Nah, letak geografisnya ASEAN ini di utara berbatasan dengan dataran Cina, kemudian di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timor Leste, di timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini, dan yang di barat itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga India. Untuk letak astronomisnya ada di 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan juga 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Ini adalah letak astronomisnya ASEAN. Kemudian kita akan bahas untuk karakteristik negara-negara ASEAN. Kita akan bahas untuk negara Indonesia, negara kita sendiri ya, karena sebagai salah satu negara yang
menjadi pendiri ASEAN juga. Nah, untuk Indonesia ini dan negara-negara yang lain yang kita akan bahas itu kan kalau di buku cukup detail dan cukup banyak ya untuk bahasannya. Yang Teteh ketahui, kemudian Teteh yang pelajari cukup ini saja untuk bagian fisik dan non fisiknya. Kalau fisik itu yang terlihat, kemudian kalau yang non fisik ini biasanya yang berupa kegiatan. Contohnya itu misal di bidang sosial, politik, kemudian di budayanya. Nah, itu termasuknya bagian non fisik. Nah, untuk yang Indonesia ini yang fisiknya saja itu ada ibu kota Indonesia di mana sih? Kemudian pemerintahannya itu bentuknya seperti apa? Kepala negaranya bentuknya bagaimana? Bahasa utamanya yang dipakai apa? Mata uangnya juga apa? Nah, itu untuk istilahnya rangkuman ya, yang AA dan Teteh supaya tidak terlalu banyak membaca, kemudian tidak terlalu banyak merangkumnya, yang dirangkumnya cukup itunya saja. Jadi fisik dan non fisiknya saja. Kita akan bahas untuk fisiknya, ibu kota Indonesia itu ada di Jakarta. Sementara ini ibu pakai yang Jakarta karena memang secara kenyataan kita memang belum pindah ke ibu kota yang baru ya. Kemudian untuk pemerintahan, bentuk pemerintahannya adalah republik. Nah, kalau republik berarti kepala negaranya adalah presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya. Kemudian untuk bahasa utamanya itu adalah bahasa Indonesia dan mata uangnya adalah mata uang rupiah. Belum ganti ya, Teteh. Kemudian untuk di ciri atau karakteristik non fisiknya yang ibu ambil di sini adalah perekonomiannya dan sumber daya alamnya saja. Untuk perekonomiannya di Indonesia yang paling banyak atau yang mendominasi itu adalah agraris dan maritim. Untuk sektor ekspornya ada minyak, gas, dan bahan mentah. Bahan mentah ini bisa berupa seperti halnya kayak hasil dari hutan, kayak kayu-kayu, kemudian hasil perkebunan, dan lain sebagainya. Itu termasuknya adalah bahan mentah. Kemudian untuk sektor impornya kita kebanyakan mengimpor perkakas industri, farmasi, dan barang-barang elektronik. Untuk sumber daya alamnya kita mengungguli di hasil tambang, kemudian pertanian, dan bahan baku industri. Ini untuk pembahasan yang Indonesia. Nah, dan Teteh untuk yang materi hari ini Ibu rasa cukup sampai sini saja dulu. Jadi nanti minggu depan karena negara yang ada di ASEAN itu tadi ya ada 10 dan kita baru bahas satu, baru bahas Indonesia saja. Insya Allah minggu depan kita akan bahas lebih lanjut 9 negara sisanya. Nah, harapannya dan Teteh sudah belajar terlebih dahulu, sudah membaca terlebih dahulu supaya apa? Supaya dan Teteh sudah lebih paham dari Ibu terlebih dahulu sebelum ibu menjelaskan. Kemudian juga supaya menambah wawasan dan pengetahuan dan Teteh. Karena apa? Karena ini pengetahuan umum, jadi pasti orang kalau misalnya menanyakan kayak pergi kemana gitu kan, pasti ditanyain, kamu tahu nggak mata uang negara ini, kemudian ibu kota ini, yang pasti yang ditanyakan adalah itu. Jadi harapannya supaya dan Teteh bisa tahu itu untuk hari ini. Untuk minggu depan insya Allah kita bahas selanjutnya yang lebih banyak lagi. Kemudian harapannya semoga meskipun seperti ini keadaannya tidak menurunkan semangat AA dan Teteh untuk belajar, apalagi belajar IPS. Semoga dan Teteh tidak bosan ya. Dan Teteh semoga sehat selalu. Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak dan mendengarkan materi pada hari ini. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak dan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dan berjumpa minggu depan.